semuanya penggemar YouTube saya, Evan Jaya. Kini akan hadir untuk Anda dengan hasil ramalan video yang cukup berbeda sekali ya. Kita akan melihat bagaimana cara kamu menggapai sebuah hoki rezeki dan dihampiri seorang dewa penolong ya. Dengan kehidupan masa kini, masa sekarang yang kamu hadapi dan segala bentuk apapun ada bentuk sebab akibat pengaruh dan kehidupan di kehidupan masa lampau sampai dibawa ke kehidupan sekarang ya. Nah, jadi teman-teman di sini pasti penasaran dong bagaimana apa yang harus kamu sikapi dan apa yang kamu jalankan dan kenapa pengaruhnya kok sebagai cukup sangat berpengaruh yang sangat besar dan sangat kuat ya. Pengaruhnya yang cukup besar itu seperti apa sehingga mendapatkan sebuah pengaruh yang mungkin dalam tolak belakang, mungkin dalam tolak ukur hoki rezeki dan dewa penolong yang kamu capai, yang kamu gapai. Sehingga apa yang kamu rasakan kurang memiliki sebuah sikap energi yang baik ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat bagaimana sih apa yang akan kamu jalankan dan apa yang akan kamu sikapi masa-masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Nah, jadi teman-teman di sini seperti biasanya di depan kartu, di depan video kamu ada terpampang 4 video, maksudnya 4 kartu yang akan dimulai dengan kartu pertama paling ujung sebelah kiri. Kartu pertama yaitu kucing warna putih, yang kedua kucing warna abu-abu, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat kucing warna hitam. Jadi teman-teman bisa memilih 1 atau 2 kartu saja ya. Mungkin ya teman-teman memilih kartu bisa lebih bijaksana, memilih kartu yang sesuai dengan keinginan kamu ataupun sesuai dengan sikap positive thinking lah ya, dengan naluri kamu yang mana yang paling tepat dengan jiwa kamu. Nah, jadi teman-teman di sini kamu memilih ya kartu ini, keempat kartu ini dengan memberikan waktu 5 detik. Memang kalau misalnya waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempause video sesuka hati Anda dalam memilih kartu ya. Oke teman-teman, kita akan memulai ujung sebelah kiri untuk kartu yang pertama ya, setelah saya menghitung 5 detik waktu yang saya berikan ya. Oke teman-teman, kita akan memulai 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman di sini kita akan memulai dengan kucing warna putih dengan kartu pertama. Kamu yang memilih kartu pertama dengan kucing warna putih, kita akan melihat pertama, pengaruh sikap kehidupan sebab akibat, masa kehidupan lampau dibawa ke kehidupan masa sekarang. Ini ada pengaruhnya dengan unrequited love. Yang kedua, spouse ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa dalam diri kamu ya, unrequited love ini mengatakan bahwa mengenai tentang cinta tak berbalas ya. Kenapa di sini yang saya bilang dulunya masuk kamu itu kehidupan masa lampau itu lebih banyak menunjukkan bahwa pengalaman kamu cukup menyakitkan ya, dengan cinta dan perhatian yang tak berbalas di kehidupan sebelumnya. Jadi kehidupan kamu dengan orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, ataupun kamu berikan sebuah perhatian yang cukup besar, kasih sayang ataupun budidaya yang cukup besar dengan pengorbanan kamu ya, sehingga cinta dan perhatian apapun dibalas dengan sebuah duka lara ataupun sukacita berubah menjadi duka lara gitu ya, ataupun sebuah kebencian dan kekecewaan. Nah, jadi di sini yang saya lihat, yang kamu cintai, yang kamu sayangi, yang kamu perhatikan dengan mengungkapkan perasaan kamu, di sini yang saya lihat lebih banyak dikhianati ataupun ditinggalkan ya. Nah, apapun dikecewakan. Nah, jadi untuk di zaman sekarang, untuk di kehidupan kamu yang masa sekarang, mungkin kamu ada sebuah kehidupan kamu di saat ini yang tak terbalas itu lebih banyak berdampak sebuah negatif ya di kehidupan sekarang ya. Jadi mungkin saja dengan contoh bahwa kamu lebih banyak mempercayai ya, memberikan sebuah bentuk kemampuan bahwa kamu tuh bisa memberikan sebuah bentuk kemampuan yang cukup baik ya. Tapi kemungkinan juga kamu bisa memberikan sebuah bentuk keraguan yang nyata gitu ya. Jadi mungkin di sini bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak aman, tidak nyaman, dan sulit untuk bisa disembuhkan. Jika disadari secara sadar, maka kehidupan kamu di sini yang saya lihat di sini lebih banyak menunjukkan sebuah kecemburuan, posesif ya. Jadi emosional yang tidak rasional, merusak sebuah hubungan yang baik ya. Nah, sehingga di sini juga mungkin kehidupan masa lalu itu lebih banyak mengingat ataupun mengenang sebuah situasi yang mungkin menyebabkan bahwa kamu tuh lebih banyak menderita di kehidupan yang sekarang ya. Nah, jadi
kehidupan kamu, cinta yang tak berbalas ini sebenarnya kurang memberikan sebuah didikan ataupun bimbingan bagaimana kamu diberikan sebuah pencerahan aura ya. Nah, jadi cinta tak berbalas ini perhatian dan pengorbanan ataupun budi baik kamu dinilai dan tidak diberikan sebuah penghargaan yang cukup besar karena apapun yang kamu rasakan dan apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Nah, jadi hidup kamu di sini yang saya lihat di sini lebih banyak terombang-ambing dan putus asa ya. Nah, terus yang kedua ini mengenai tentang spouse ya. Nah, sebuah bentuk pasangan. Nah, kenapa di sini? Yang saya lihat di sini adalah mungkin bisa juga berhubungan dengan pasangan ataupun komitmen sebuah mitra kerjasama ya. Nah, kehidupan masa lampau dengan masa kini yang saya lihat di sini adalah dengan siapa kamu berbagi dan dengan siapa apa yang kamu jalankan ya. Jadi kamu mungkin lebih banyak mendapatkan sebuah jodoh ya, jodoh masa lalu dengan jodoh masa sekarang. Jadi lebih banyak diketemukan dengan teman kamu di masa lalu ataupun bisa memberikan sebuah bentuk orang yang mungkin menjalin sebuah hubungan yang baik ya, ataupun mungkin menjalin sebuah hubungan yang tidak baik di kedua masa lampau. Jadi sehingga di sini yang saya bertemu dengan dewa penolong juga bisa bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ataupun musuh ya gitu ya. Nah, jadi ini semua dampak kehidupan kamu itu banyak pengaruhnya ya. Jadi sikap kamu masa sekarang ada pengaruhnya yang cukup besar dengan kehidupan masa yang lalu ya. Nah, jadi pertama kamu didasari dengan cinta tak berbalas, bentuk perhatian, pengorbanan dan menghargai dan menghormati diri kamu bagaimana apa adanya gitu ya. Jadi sampai sekarang juga dalam bentuk mitra bisnis, kerjasama ataupun menciptakan sebuah hubungan yang baik ya, ataupun yang tidak baik itu semuanya tergambarkan dalam sebuah kehidupan di masa lampau. Itu semua berhubungan dengan yang namanya citra, penghargaan, pengorbanan, gambar ekspresi kehidupan kamu seperti apa sehingga dibawalah sampai kehidupan sekarang. Jadi teman-teman yang bisa menjadikan sebuah dewa penolong ataupun orang yang tidak diinginkan itu semuanya itu orang yang sudah pernah kamu ketemui di bentuk masa-masa yang kehidupan masa lalu. Jadi kamu sangat susah sekali untuk bisa terlepas dengan namanya menghargai dan menghormati ataupun lebih sering dikecewakan dan terpuruk dalam apa yang kamu rasakan sampai saat ini ya. Jadi begitulah kehidupan kamu ya di masa-masa lampau dengan masa sekarang. Masa lalunya tuh bisa ketemukan ya. Bentuk penilaian kamu yang kamu rasakan sangat kuat sekali dengan kehidupan masa sekarang ya. Jadi masa-masa lampau itu kamu lebih banyak mengorbankan sesuatu tetapi kamu tidak dihargai dan tidak dihormati. Sehingga budi baik kamu tuh hanya semata-mata sebagai angin yang berterbangan ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana dengan kehidupan di masa sekarang yang kamu alami dalam beberapa waktu ke depan. Ini pertama ada kartu Three of Swords ya. Terus yang kedua ada kartu The Tower, The World ya. Nah, di sini yang saya lihat di sini dengan kartu Three of Swords ya. Nah, Three of Swords ini ada sebuah hati yang tertusuk pedang ya. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa kehidupan kamu di masa sekarang kamu lebih banyak mengalami sebuah cobaan yang cukup besar dalam hidup kamu ya, sehingga kamu lebih banyak tidak tercapainya ataupun banyak hilangnya sebuah kesempatan emas, kesempatan dalam sebuah peluang untuk mencapai sebuah harapan yang baik ya. Ekspektasi kamu kebanyakan gagal dan tidak mendapatkan sebuah fokus untuk ke masa depan. Jadi apapun yang kamu lakukan di sini lebih banyak mendapatkan sebuah kesedihan yang cukup mendalam ya. Rasa dendam dan rasa kepahitan dalam hidup kamu itulah yang akan terjadi. Jadi yang saya lihat sini kamu lebih banyak mendapatkan sebuah titik terendah dari sebuah bentuk masalah kamu yang kamu hadapi ya. Jadi apapun yang kamu rasakan di sini kamu lebih banyak terpuruk dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Lalu bagaimana dengan kartu The World? Ini The World ya, mengatakan bahwa kamu tuh kurang adanya sebuah restu ya. Kurang adanya sebuah kesuksesan yang bisa kamu raih karena usaha yang kamu lakukan di sini sangat ditentang oleh semua elemen
alam semesta. Dan kamu tidak mendapatkan sebuah doa restu dari Tuhan kamu. Nah, apapun yang kamu lakukan di sini, pola kehidupan kamu lebih banyak tidak mendapatkan sebuah kekuatan dalam tindakan, tidak ada sebuah ketegasan, tidak ada sebuah kebebasan dalam hidup kamu, dan tidak tercipta dan tidak menggapai sebuah kepuasan, kebahagiaan yang bagaimana harus kamu capai. Sehingga segala bentuk kehidupan harmonis yang tercipta hanyalah membutuhkan sebuah bentuk perjuangan, proses perjuangan yang kamu lalui lebih dari itu. Dan tidak ada sebuah akhir dalam sebuah munculnya sebuah kebahagiaan. Jadi apa yang kamu jalankan di sini tidak memberikan sebuah energi yang baik. Yang kamu lakukan hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran, dan gagal fokus. Jadi apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah energi yang baik, sehingga apa yang kamu capaikan tidak tergerak dalam sebuah emosi yang cukup stabil. Nah, itulah yang saya kasih tahu ya, kehidupan kamu di masa sekarang yang kamu alami di sini ya sedang terpuruk ya. Jadi bagaimanapun juga kamu harus bisa lebih banyak bersabar dan banyak berdoa. Karena yang saya lihat di sini mungkin pencerahan aura kamu sangat gelap sekali dan sangat kotor. Jadi perlu optimal ya, perlu diberikan sebuah kesempurnaan dalam hidup kamu. Jadi apa yang kamu lakukan di sini banyak tindak tanduk yang mungkin tidak direstui, dan tindakan apa yang kamu jalankan mau di jalan melewati jalan yang manapun banyak sebuah hambatan ya. Nah, sehingga mungkin di sini mungkin banyak bertemu dengan orang yang tidak kamu sikapi dengan baik, ataupun di masa-masa lampau itu lebih banyak mungkin kamu harus lebih banyak mengorbankan sesuatu yang lebih besar lagi ketimbang di kehidupan masa lampau ya. Nah, lalu kita akan melihat dengan kehidupan masa-masa yang kamu dilahirkan di kehidupan sekarang, kita akan melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu seperti apa. Kita akan melihat untuk kamu dengan kehidupan kamu di masa lalu ya. Di masa lalu di sini yang saya lihat adalah kamu kartunya itu dipengaruhi oleh batu peridot ya. Nah, di sini yang saya lihat di sini adalah bentuk masa lalu kamu ya dengan di kehidupan yang kamu lahir di kehidupan sekarang. Yang saya lihat di sini adalah memang kamu lebih banyak memunculkan sebuah energi welas asih, bentuk cinta kasih dan perhatian yang cukup besar ya. Jadi untuk membantu, untuk memelihara ya, dan lebih banyak mungkin kamu terpelihara dalam sebuah kata-kata yang cukup bisa memberikan sebuah bimbingan, ajaran yang mungkin lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang akan kamu jalankan, di sini memang lebih banyak memberikan sebuah energi yang baik ya kepada orang yang membutuhkan. Jadi kamu melalui energi positif kamu, tujuan hidup kamu tuh bisa lebih banyak menyembuhkan dan lebih banyak terbimbing oleh pengajaran kamu kepada orang lain. Ya, jadi lebih banyak memberikan sesuatu elemen yang mungkin bisa membentuk sebuah bentuk gambaran hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan dengan baik ya. Nah, itu adalah bentuk masa lalu kamu karena kamu dulunya tuh lebih banyak menghabiskan waktu untuk lebih banyak memberikan sebuah bentuk pengalaman yang baik, ataupun pengajaran, ataupun mungkin sebuah bentuk pengalaman yang cukup bisa saling berbagi kepada orang lain gitu ya, tanpa orang meminta gitu, ataupun orang yang sedang membutuhkan. Nah, lalu dengan bentuk masa sekarang yang kamu lalui di sini, ini dipengaruhi oleh batu Padstone Catlinite ya. Nah, jadi di sini menerikan bahwa mengenai tentang sebuah ziarah, doa kepada leluhur, doa kepada orang yang sudah meninggal ya. Nah, jadi sini yang saya lihat di sini untuk kamu, mungkin untuk kamu orang yang beragama Buddha, agama Hindu ya, ataupun agama Kristen, agama Katolik ya, ataupun agama Islam. Ini kebanyakan ya kamu harus bisa lebih banyak mengingat dan banyak mendoakan orang yang kamu sayangi, orang yang sudah meninggal, dan ataupun orang yang sudah lebih tua duluan meninggalkan kalian. Ibaratnya di sini adalah waktu yang paling tepat adalah kamu harus bisa lebih banyak menggali lebih dalam tentang siapa diri kamu, yang sebenarnya itu seperti apa, dan banyaklah berdoa dan mintalah berkat, mintalah petunjuk kepada orang yang sudah meninggal. Kamu doakan mereka dan mudah-mudahan mereka bisa memberikan sebuah petunjuk dan memberkati kamu
di kehidupan kamu yang kamu jalankan sekarang, ya. Jadi kamu lebih banyak terhubung oleh spiritual, jiwamu dengan Tuhan, dan jiwa kamu lebih banyak mendoakan orang yang sudah meninggal, orang yang kamu kasihi, gitu ya. Dan jadi apapun yang kamu jalankan di sini, kamu lebih banyak mendoakan seseorang, banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Jadi masa sekarang ini sini yang saya lihat sini adalah kamu kurang adanya sebab untuk gambaran yang baik. Hidup kamu lebih banyak tersesat dan terombang-ambing, dan tidak ada sesuatu yang tergambarkan bahwa kamu itu benar-benar hidup dalam sebuah kebahagiaan dan kepuasan hati kamu. Nah, jadi hidup kamu di sini yang saya lihat sini ya, jika kamu benar-benar bisa menyikapi dengan baik, maka banyak mendoakan orang lain dan dekatkan diri pada Tuhan, maka tidak akan terjadi sesuatu hal yang banyak cobaan yang bertubi-tubi menghadapi kamu, gitu loh. Ya. Nah, coba kita akan melihat bentuk masa depan kamu, masa yang akan datang. Ini dipengaruhi oleh batu larimar, ya. Batu larimar ini mengatakan bahwa kamu, ya, dengan bentuk masa yang sekarang, kalau bisa rasa kedendaman kamu berubah menjadi rasa kedamaian kamu. Ketenangan hati batin kamu harus kamu bisa capai dengan lebih baik dari sebelumnya. Jadi Anda didorong, ya, mengikuti arus dalam segala bidang aspek kehidupan kamu. Santai dan menikmati, rasa nyaman dan nikmatilah kebebasan kamu dan penerimaan jiwa kamu secara sepenuh hati kamu. Nah, jadi banyak perbedaan yang cukup berbeda sekali yang bisa kamu capai, yang kamu dapatkan. Karena yang salah di sini banyak sesuatu yang susah untuk bisa kamu gapai, tetapi ya satu-satunya adalah tidak mendendam, saling perhatian, mendoakan orang lain, mendoakan diri kamu, dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Itulah akan kamu bisa mencapai sebuah titik kebebasan hati kamu dalam mengekspresikan sesuatu. Kehidupan kamu di sini yang saya lihat ya sangat susah sekali, memang sangat menderita dan sangat pelik. Segala sesuatu yang sudah kamu korbankan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Karena mungkin di kehidupan masa lalu itu kamu lebih banyak dikhianati, dikecewakan, dan kamu tidak memberikan sebuah energi yang positif. Energi yang bagaimana yang harus kamu sikapi, dan energi yang bagaimana yang harus kamu jalankan. Sehingga cukup memberikan sebuah bentuk pengaruh yang baik, dan apa yang harus kamu sikapi tidak memberikan sebuah terdorongnya kehidupan kamu dengan masa-masa yang sulit berubah menjadi masa-masa kehidupan yang baik. Itu ya. Nah, jadi apapun itu yang kamu berikan, yang kamu sikapi, itulah yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga di masa depan, di masa yang akan datang, bisa memberikan sebuah ketenangan dalam membentuk kehidupan kamu seperti apa. Itulah bentuk-bentuk kehidupan kamu seharusnya kamu jalankan. Karena saya lihat di sini cukup pelik dan cukup menderita ya. Berbagai cobaan yang kamu rasakan, berbagai sesuatu yang kamu lingkupi, segala bentuk jalan ya. Jadi dalam menemukan sebuah bentuk kesederhanaan, kebahagiaan dan kepuasan hati kamu, sebuah bentuk jalan yang bagaimana harus kamu sikapi. Nah, kita akan melihat, kita kan sudah mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang di kehidupan kamu yang ini ya. Nah, jadi apa yang harus kamu capai dalam menggapai sesuatu dalam beberapa waktu ke depan? Ini yang saya lihat di sini dipengaruhi oleh kartu The Biome. Ya. Kartu The Biome ini sebuah pengaruh bioma. Koneksi ya yang saya lihat di sini ya. Koneksi hidup kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu, spiritual dengan elemen alam semesta. Sadar akan kebutuhan orang lain, pertimbangkan untuk lebih banyak bekerja dengan kerjasama komunitas hubungan kamu. Jadi, kalau yang saya lihat di sini, kamu tidak perlu banyak memikirkan sebuah muluk-muluk, tetapi berikanlah sebuah sikap energi yang baik, positif dalam menjalankan kehidupan kamu. Bertemu dengan siapapun, orang tidak diinginkan ataupun sebagai dewa penolong, sikapilah dengan rasa syukur. Baik atau tidak, semuanya itu akan memberikan sebuah energi yang mungkin bisa membawa sebuah pengalaman pembelajaran hidup kamu seperti apa. Jadi, sadar akan keinginan, kebutuhan orang lain jika kamu bekerja dengan orang lain, sebuah atasan, dan bekerjalah dengan lebih semaksimal dan jangan muluk-muluk ataupun jangan terlalu banyak memaksakan kehendak. Ya, dan pertimbangkanlah untuk lebih banyak bekerja lebih bagus, lebih giat dan lebih berusaha keras. Jangan terlalu banyak mempertimbangkan segala sesuatu, tetapi jalankanlah
Selainnya kamu bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh dan syukurilah apa yang bisa kamu dapatkan sampai saat ini ya. Nah, itulah yang harus kamu sikapi. Jadi kamu rasa syukur, rasa baik hati, bagaimana kamu menjaga sesuatu, itulah kehidupan kamu, baik atau tidak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, seharusnya kamu bisa menjalankan kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Jadi apapun sesuatu yang kamu sikapi, bisa kamu sikapi dengan lebih bijaksana. Bentuk pengaruh manifestasi kehidupan kamu yang kamu jalankan saat ini, ya, pengaruh situasi kondisi itu dijalankan dan terpengaruh oleh yang namanya zodiak Taurus ya. Nah, zodiak Taurus ini, New Moon in Taurus ya, ini pun mengatakan bahwa pintu-pintu yang terbuka bagi kamu. Jadi, kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalankan, kamu terima saja, kamu syukuri dan kamu jalankan. Kamu lewati jalannya hidup yang baru, ya, dan kamu sikapi dengan rasa syukur kamu. Kamu harus bisa lebih banyak berpikir yang baik, berpikir yang lebih positif dan bijaksana, ya. New Moon in Taurus, know your worth, ya. Tahu bisa menghargai, ya. Nah, tahu bisa menghargai segala sesuatu yang ada di depan mata kamu, di lingkungan sekitar kamu, dan apa yang kamu terima dan apa yang kamu hadapi gitu ya. Nah, jadi di sini kamu dipengaruhi kehidupan kamu dengan zodiak Taurus ya. Sebenarnya kamu di kehidupan kamu ini kamu sudah berada di jalur kehidupan kamu yang cukup benar ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu lakukannya dengan tetap terus maju ke depan, jangan pandang mundur gitu ya. Jadi ketahuilah bahwa kamu itu sebenarnya keinginan kamu tuh sangat dihargai dan perlu untuk dilakukan dengan baik. Jika kamu sebagai atasan sendiri, ya kamu lakukanlah dan kamu hargailah apa yang setiap kamu ambil dalam sebuah keputusan dan apa yang sudah kamu rencanakan. Dan jika memang kamu ada sebagai pekerja, bekerja dengan atasan, hargailah dan kamu kerjakanlah. Raihlah apa yang bisa menjadi sesuatu yang kamu capai. Jadi kamu mencapai sebuah kesuksesan itu seperti ada sesuatu yang memang bisa kamu gambarkan dengan baik. Ya, keinginan kamu, sebuah peluang itu sebenarnya terbuka kepada kamu secara lebar ketika kamu bisa lebih banyak percaya diri kamu sendiri, lebih banyak menggali lebih dalam, dan singkirkanlah segala bentuk komentar yang negatif dari orang lain. Ya, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, jika kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah bentuk tujuan untuk mewujudkan sesuatu demi kebaikan kamu, ya, Anda bisa melakukannya dengan baik. Ya, paling pentingnya adalah di sini adalah kamu bisa lebih banyak menghargai apa yang sudah kamu terima dan apa yang kamu capai, dan tingkatkanlah sebuah kekuatan dalam manifestasi kehidupan kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak mencintai diri kamu sendiri dan mengetahui jujur pada nilai kamu sendiri dan apa yang kamu rasakan ya. Jadi kartu ini sebenarnya dipengaruhi oleh New Moon in Taurus. Ini sangat bagus sekali ya. Karena kenapa? Merupakan sebuah tanda yang sangat baik sekali dalam yang berhubungan dengan namanya properti, ya, mungkin berhubungan dengan harta benda, sensualitas, cinta, kepercayaan, harga diri, ya. Nah, jadi itu semua dalam segala bidang aspek itu, segala hal yang berhubungan dengan perasaan seperti ini, itu sangat bagus sekali, ya. Bisa mewujudkan segala bentuk pola pikir kamu, dan apa yang bisa kamu lakukan, kamu bisa lakukan dengan baik. Jika memang bisa mendapatkan sebuah perjalanan hidup kamu itu terasa sangat sulit sekali, kamu bisa meminta bantuan dengan orang yang sebagai dewa penolong, ya, yang bisa memberikan tahu apa yang terjadi dalam diri kamu dan apa yang kamu inginkan, bisa membantu kamu menemukan apapun yang akan kamu butuhkan dan sebuah bentuk pencerahan spiritual dalam hidup kamu. Ya, nah jadi New Moon in Taurus ini sebenarnya tidak memberikan sebuah efek yang tidak baik, hanya saja hargailah setiap keputusan, hargailah dan terimalah, syukurilah apa yang ada di depan mata kamu dan capailah dengan baik. Jadi kamu jangan terlalu banyak merengek-rengek, memanjakan diri kamu ataupun kekanak-kanakan, tetapi hidup kamu tuh sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani, hanya saja kamu kurang bersyukur dan kurang ada sebuah koneksi terhadap spiritual kamu sendiri. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, manifestasi kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan saat ini. Nah, sekarang kita akan melihat
sikap saat ini yang kamu terapkan dalam merencanakan sesuatu kamu itu seperti apa? Pertama, ini disikapi dengan yang namanya kekuatan diri jiwa kamu, ya. Di sini kalau yang saya lihat dengan kartu strength, sebenarnya kebenaran itu tidak datang dalam diri kamu, ya, tetapi sebuah bentuk keyakinan, ketulusan hati kamu, itulah yang lebih tinggi, ya. Bukan mencari sebuah kebenaran, tetapi keyakinan, ketulusan hati kamu dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu jalankan, apa yang kamu syukuri, apa yang kamu terima, dan apa yang kamu alami. Ya, itu yang kamu saat ini, yang kamu rasakan, lebih banyak ketergantungan oleh sebuah bentuk kebenaran. Kebenaran seperti apa yang kamu cari? Di sini kita akan lihat. Karena yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak menimbang. Tidak ada sebuah keseimbangan. Kamu lebih banyak terpuruk. Kamu lebih banyak menyalahkan, menilai, dan menilai terus. Sehingga kamu tidak memberikan sebuah bentuk pencerahan aura dalam diri kamu. Terus, sikap saat ini yang kamu ambil, ya, dengan kartu Deep Freeze, ya, ini mengatakan bahwa sebenarnya segala sesuatu yang kamu lakukan, semuanya pasti akan ada tiba waktunya sesuai dengan musim, ya. Musim yang kamu dapatkan mungkin di sini adalah sudah saatnya kamu lebih banyak beristirahat total, ya, ataupun mungkin jangan terlalu banyak mengganggu pemikiran kamu dan hati jiwa kamu. Karena yang saya lihat di sini emosional kamu terganggu dan kehidupan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah emosi yang kurang stabil. Jadi apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu lakukan tidak mendapatkan sebuah jaminan. Apalagi bentuk kepercayaan kamu, apalagi apa yang kamu sampaikan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Dan di sini mengenai tentang sebuah komitmen. Komitmen yang sejati tidak ada sama sekali. Tanggung jawab dalam hati dan pikiran kamu, jiwa raga kamu, di sini yang salah di sini adalah sebenarnya udah saatnya yang tepat ya untuk kamu lakukan, tetapi kamu lebih banyak menghindar, kamu lebih banyak memberikan sebuah energi yang negatif, dan kamu selalu berpikiran yang tidak baik, sehingga yang bermunculan adalah sebuah keburukan. Ilusi-ilusi tapi tidak ada sebuah tindakan nyata. Nah, itulah kehidupan kamu saat ini sebenarnya susah untuk kamu capai ya. Kamu selalu menimbang, menilai, dan kamu selalu memperburuk keadaan. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu tuh susah untuk kamu dapatkan. Hanya saja kamu selalu melihat segala sesuatunya dengan hati jiwa pemikiran kamu yang mungkin dalam sebuah tindakan yang nyata ataupun sebuah tindakan yang ilusi, sehingga kamu selalu mencari kebenaran. Kebenaran sesungguhnya itu sebenarnya ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kamu. Jika kamu bisa lebih banyak terbuka, lebih banyak memberikan sebuah energi yang baik, maka segala sesuatunya akan terpancar keluar dengan niat hati yang tulus, dan kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu sikapi dengan kehidupan kamu. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir, bentuk pencerahan aura jati diri kamu dalam menggapai hoki rezeki dan dihampiri oleh dewa penolong kamu seperti apa. Ada kartu 6, King, dan 4 ya. Di sini mengatakan bahwa kamu banyak pemikiran, kamu banyak memikirkan sesuatu, tetapi tidak mendapatkan sebuah ketuntasan jalan yang bagaimana yang sudah kamu rencanakan dengan baik. Di sini banyak komitmen, tetapi banyak halangan. Jadi hanya bisa banyak menunggu dan bersabar. Jadi apa yang kamu sikapi, bekerja dengan tidak konsisten, banyak meminta, banyak menuntut, banyak memaksa, tetapi hasil yang didapatkan tidak ada sama sekali, ataupun kurang maksimal. Banyak komitmen, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dijalankan. Nah, jadi bentuk pencerahan aura kamu di sini banyak halangan dan banyak hambatan, ya. Jadi perlunya kamu adalah lakukan sebuah bentuk pencerahan aura yang optimal dengan saya. Kamu bisa mencari saya dan saya bisa membantu kamu lebih bagus ke depannya, ya. Nah, itulah teman-teman kamu yang memilih kartu pertama. Jadi kamu sudah tahu ya, dalam menggapai hoki rezeki, hampiri dewa penolong itu kamu seperti apa. Jadi kamu sudah cukup tahu, jika sesuai dengan kamu ya kamu syukuri, jika tidak sesuai ya anggaplah sebagai heaven dan meramal sesuatu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna abu-abu.
Kamu yang memilih kartu kedua, di sini pengaruh sikap kehidupan, sebab akibat masa kehidupan lampau dibawa ke kehidupan masa sekarang. Di sini dipengaruhi oleh phobias, wars and battles ya. Nah, kita akan menjelaskan dengan kartu phobias ya. Fobia rasa ketakutan yang berlebihan ya. Jadi kartu ini datang kepada kamu dengan pesu untuk bisa membantu kamu dan terhubung oleh titik-titik kehidupan fobia kehidupan kamu saat ini dengan kehidupan masa lalu ya. Nah, jadi masa lampau di sini kamu lebih banyak seringkali secara sadar mengingat sebuah sumber kecemasan dalam diri kamu. Masa-masa lampau itu lebih banyak cenderung mencengkram kamu ya. Situasi yang kamu tanyakan ataupun situasi yang kamu rasakan di sini mengenai tentang sebuah bentuk penghalang energi ya, memperlambat atau menghalangi sebuah hasil yang kamu inginkan gitu ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan di sini tersirat dalam sebuah bentuk gambaran yang memang kurang adanya sebuah energi yang baik ya. Nah, jadi sehingga di kehidupan yang sekarang fobia yang kamu berikan ada banyak hubungannya dengan kehidupan masa sekarang ya. Banyak dorongan untuk lebih banyak menguasai situasi kondisi yang kamu berikan, yang kamu perlukan di luar kendali kamu ya. Jadi rasa fobia yang cukup tinggi di sini ini mengatakan bahwa kamu itu lebih banyak mendapatkan sebuah banyak masalah dalam bentuk kepercayaan kamu yang tinggi. Kepercayaan kamu di sini dengan bentuk pemikiran alam bawah sadar kamu ya. Fobia yang kamu wujudkan di sini memang lebih banyak mendapatkan sebuah pengaruh yang cukup besar ya. Fobia dengan kehidupan masa lampau, sehingga apa yang kamu impikan, apa yang kamu lakukan di sini lebih banyak memberikan sebuah energi isyarat ya. Mungkin fobia dalam menghadapi sebuah ketakutan yang tersembunyi dan kamu kurang adanya sebuah bentuk cengkraman, ketidaksadaran dan tentang sebuah kesadaran. Ya, jadi hidup kamu di sini takut banyak dalam segala hal, takut dalam berpikir, takut dalam mengambil sebuah keputusan, dan mungkin di sini selalu banyak menghantui kamu dalam sebuah ketakutan dalam segala bidang aspek yang kamu jalankan, dalam hal apapun yang kamu lakukan, segala sesuatunya tidak bisa terlaksana dengan baik, sehingga apa yang kamu capai, apa yang kamu rasakan tidak tergambarkan dengan energi yang baik ya, energi yang positif. Nah, lalu bagaimana dengan kartu yang kedua? Dengan wars and battles ya. Jadi perang dan sebuah bentuk pertempuran. Nah, kehidupan kamu di sini banyak mengalami sebuah penderitaan, kehidupan kamu di masa lampau, kehidupan yang mungkin tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan ya. Jadi kehidupan kamu di sini lebih banyak terbunuh di masa lampau ya, menderita di perang kehidupan sebelumnya. Jadi alam bawah sadar kamu di sini banyak memberikan tahu bahwa kamu tuh dulunya adalah sebagai seorang tentara, perwira ataupun sebagai warga sipil ya, yang menjadi sebuah korban dalam sebuah pertempuran. Nah jadi kehidupan sekarang ya, dengan kehidupan kamu, kehidupan kini yang saya lihat di sini, apa yang kamu sikapi dan apa yang kamu berikan, yang saya lihat di sini adalah mungkin seumur hidup kamu bisa mengubah hidup kamu menjadi lebih pasifis ya, atau memang bisa membuat kamu fobia terhadap konflik dan kamu tidak bisa bertahan dengan namanya sebuah kekerasan ataupun suara sekeras apapun. Jadi mungkin di sini kamu lebih banyak terlibat dalam sebuah energi negatif yang membuat kamu tuh kurang ada sebuah emosi yang baik ya. Nah, fobia konflik mencegah sebuah hubungan ya. Jadi kehidupan kamu di sini lebih banyak berbagi dalam sebuah perasaan yang sebenarnya dengan satu sama lain, ya. Jadi masa hidup kamu itu di sini lebih banyak mengisi sebuah hati yang bermunculan dengan sebuah bentuk kemarahan, keinginan untuk membalas dendam, ya. Nah, jadi sulit untuk bisa mengendalikan emosi kamu, sehingga kamu lebih banyak kurang adanya sebuah perwujudan dalam sebuah perdamaian, ya. Jika kamu bisa memiliki sebuah bentuk semangat berjuang, ya, mencapai sebuah kedamaian, maka itu kamu bisa menyalurkan dengan bentuk kedamaian dan konstruktif. Misalnya ya mungkin
aktivitas perubahan sosial kamu yang positif, hukum yang memperjuangkan pihak kamu yang tidak diunggulkan. Jadi maksudnya di sini adalah apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan ini sebenarnya memberikan sebuah energi yang baik. Cuman kehidupan kamu itu penuh dengan kedamaian dan tidak perlu ada sesuatu yang mencelah, ya. Jalankanlah kehidupan kamu seperti apa adanya dan tidak ada sebuah rasa kedendaman, banyak mendukung orang lain, dan hadapilah segala sesuatunya dengan baik. Jadi tidak ada sebuah sikap yang cukup mendasari bahwa kamu itu lebih banyak fobia ataupun terpengaruhi oleh yang namanya sebuah bentuk kecemasan dan ketakutan, ya. Jadi hidup kamu di sini sebenarnya hanya sebuah ilusi dan kamu lebih banyak terikat dan lebih banyak terpengaruh oleh kehidupan di masa lampau. Sekarang kita akan melihat kehidupan kamu di masa sekarang yang kamu alami dalam beberapa waktu ke depan itu seperti apa. Ini dipengaruhi oleh yang namanya Ten of Fountain, Five of Fountain, ya. Ini mengatakan bahwa hidup kamu di sini keberhasilan pasti akan terjadi jika kamu bisa bekerja sama dengan pihak lain, ya. Karena kenapa? Yang saya lihat di sini adalah sebuah makna kata kerjasama yang solid, ya. Nah, dengan kartu, ya, kartu yang seperti ini juga menggambarkan bahwa Five of Fountain, ya, dan Ten of Fountain. Ini mengenai tentang apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan, apa yang harus kamu sikapi dengan baik, ya. Nah, kehidupan kamu di sini, ya, ada Five of Fountain. Kesedihan akan berakhir dengan mujizat yang akan merubah keadaan saat ini, ya. Nah, jadi jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang baik, maka segala sesuatunya itu akan berubah menjadi sukacita, ya. Nah, simbol ini, simbol Five of Fountain, ya, ini pun juga mengatakan bahwa hidup kamu di sini yang kamu jalankan itu ada sebuah harapan, kebahagiaan yang bisa kamu capai dengan baik, ya. Nah, hidup kamu di sini sebenarnya tidak ada sebuah kehidupan kamu yang susah, hanya saja tujuan ada sebuah keberhasilan. Keegoisan harus dipendam dan capailah sebuah kebahagiaan. Jika kamu bisa berhasil, bisa melakukan sebuah kerjasama dengan pihak orang lain dengan sikap yang terbuka, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih bagus, ya. Nah, jadi itulah yang kamu dapatkan, yang kamu terima dengan sebaik-baiknya. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus kamu jalankan. Karena kehidupan di masa sekarang yang kamu alami ini sebenarnya cukup oke saja, baik-baik saja. Hanya saja ya mungkin butuh kerjasama, ya. Jadi hati pikiran jiwa kamu yang solid dan mungkin berinteraksi, mulailah mengajak bekerja sama, melakukan sebuah hubungan yang baik dengan mencari menggapai sebuah keuntungan satu sama lain, ya. Nah, kita akan melihat di kehidupan kamu yang kamu dilahirkan di kehidupan yang sekarang, kita akan melihat masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, di sini kartu kamu, ya, masa lalu ini dipengaruhi oleh batu rose quartz, ya. Mengenai tentang bentuk perhatian dan cinta kamu, ya. Nah, di sini masa lalu kamu di kehidupan yang kamu jalankan, memang kamu membuka hati kamu, ya, bisa merasakan bentuk cinta dan kasih sayang dalam diri kamu. Secara otomatis bisa menarik sebuah perhatian dari orang lain, ya. Jadi kamu bisa memvisualisasikan, merasakan energi yang bagaimana untuk menciptakan sebuah pembersihan dalam sebuah hubungan di masa lalu, ya, yang menyakitkan darah hati kamu. Jadi kamu bisa mengakui, merasakan cinta mengelilingi dari orang terkasih kamu, ya, bahkan orang yang sudah meninggal pun dan keluarga serta teman-teman kamu yang masih hidup. Nah, jadi yang saat ini di masa lalu kamu membuka hati kamu dengan perhatian dan cinta yang tanpa syarat, ya. Jadi kamu memberikan sebuah bentuk persahabatan yang baik, perawatan yang solid. Jadi pesan rose quartz ini bahwa hati kamu tuh sebenarnya dipenuhi dengan sebuah bentuk kebahagiaan, bisa menikmati sebuah hubungan yang baik, ya, setara penuh dengan kasih, ya, sebuah hubungan yang cukup baik, hubungan yang baik, ya. Jadi ya yang saat di sini hidup kamu cukup bagus sekali, ya, tidak ada sesuatu yang cukup pelik dalam hidup kamu.
Nah, itulah bentuk masa lalu kamu tuh sebenarnya kamu memberikan sebuah bentuk yang cukup baik, membentuk sebuah jodoh dengan hubungan yang seimbang dengan siapapun ya, bahkan keluarga dan lingkungan sekitar kamu seperti apa. Lalu dengan kehidupan kamu di masa sekarang ini juga dipengaruhi oleh batu Tiger Eye ya. Batu Tiger Eye ini, kehidupan kamu sekarang ini kamu lebih banyak tersoroti oleh hubungan kamu dengan dunia hewan, dunia musik ya. Jadi kemampuan kamu bisa terhubung dengan mereka gitu ya. Jadi membantu kamu berkomunikasi ya. Mungkin dengan hewan kamu bisa lebih banyak mengetahui ataupun telepati jiwa kamu dengan hewan atau jiwa kamu dengan dunia musik ya. Nah, jadi di sini ada sebuah tersendiri dengan makna spiritual kamu cukup besar ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak merekrut, joinkan jiwa kamu dan Tuhan kamu, dunia hewan ataupun dunia musik, sehingga dunia kamu tuh tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah gelisah ataupun galau dalam hubungan kamu yang kamu rasakan. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu sikapi, kurang adanya sebuah energi dalam hidup kamu. Jadi di masa sekarang ini kamu lebih banyak bisa dibilang kamu alone gitu ya, mengalami sebuah kesendirian, banyak orang di sekitar kamu tapi kamu tidak bahagia. Dan itu di kehidupan kamu di masa sekarang ya. Bagaimana dengan bentuk masa kehidupan kamu di masa yang akan datang? Ini kalau yang saya lihat sih memang ada sebuah bentuk nilai ya, mengenai tentang sebuah urusan, mengenai tentang sebuah bentuk bisnis ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat ini mengenai tentang bentuk kepercayaan diri kamu. Ya, kemampuan kamu tentang apapun yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan. Jadi situasi pekerjaan yang sudah berubah itu mungkin kamu tidak bekerja lagi ataupun tidak membutuhkan sesuatu. Mungkin di sini yang terjadi adalah karena sebuah alasan kamu, ya. Mungkin juga kamu bisa berpikir lebih banyak untuk satu pintu tertutup ke pintu-pintu besar lainnya yang terbuka kepada kamu dengan cara luas gitu ya. Nah, jadi di sini bentuk sebuah bisnis itu ya, bentuk masa depan itu yang saya lihat ya memang tidak memberikan sebuah energi yang cukup membaik. Hanya saja kamu lebih banyak menjauh, menghindari dengan bentuk kemampuan kamu, dan kamu lebih banyak tertutup satu pintu ke tutup pintu yang lain. Sehingga bentuk masa depan kamu tidak memberikan sebuah bentuk ekspresi gambaran hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu geluti tidak memberikan sebuah bentuk emosi dalam sisi positif hidup kamu yang bagaimana yang kamu sikapi. Sehingga yang kamu jalankan, yang kamu terima hanya begitu-gitu saja. Sebenarnya kehidupan kamu di sini yang saya lihat sih bagus ya. Mungkin yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah perkembangan dan bimbingan kamu. Lebih banyak tertutup ya. Jadi sikap kamu dalam menghadapi sesuatu, kamu lebih banyak menjauhi, dan kamu lebih banyak merasakan sebuah bentuk problema yang selalu mengelilingi kehidupan kamu setiap harinya. Sehingga sisi positif pun yang datang pun ikut menjauh. Kamu tidak ada sebuah respon, dan sehingga yang kamu rasakan hanya begitu-gitu saja. Dan kamu selalu merasa bahwa hidup kamu terpuruk, hidup kamu tidak berguna, merosot, mundur, ataupun segala sesuatu yang mungkin kamu capai dengan sebuah emosional yang kurang stabil ya. Jadi apa yang kamu sikapi, yang akan kamu capai di sini yang saya lihat mungkin kurang adanya sesuatu yang bisa kamu dapatkan ya. Lalu bagaimana apa yang akan kamu capai dalam menggapai sesuatu dalam beberapa waktu ke depan? Beberapa waktu dekat dipengaruhi oleh kartu Plants ya. Sebuah bentuk tanaman pertumbuhan ya. Jadi apa yang kamu capai di sini yang saya lihat mengenai tentang sebuah apa yang harus kamu sikapi dari bentuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar. Harus bisa tahu memulai dari awal, memulai dari mana ya. Tahu ada awal dan tahu ada akhir. Jangan tahu merencanakan sesuatu tapi tidak tahu cara menyelesaikannya gitu ya. Jadi ini mengatakan bahwa sebagai uji coba hidup kamu harus bisa menghadapi sebuah kata tantangan dari sebuah rasa depresi, gangguan psikologis kamu
dan tingkatkanlah sebuah bentuk kreativitas, bentuk pemecahan masalah kamu dari awal sampai selesai, ya, awal ada akhir, dari bentuk awal hidup awal yang baru dan hidup akhir yang baru, ya. Jadi apa yang kamu rencanakan, lakukan yang terbaik dan sikapilah dengan baik dan penuh dengan kejujuran. Nah, itulah yang seharusnya bisa kamu gambarkan, ya, yang harus kamu sikapi. Lalu dengan pengaruh manifestasi kehidupan kamu yang dijalankan kamu saat ini, pengaruh situasi kondisi itu tuh dipengaruhi oleh zodiak Aries gitu ya. Jadi first quarter moon in Aries. Nah, step into your power. Ini mengenai tentang bahwa mengungkapkan di mana kamu bisa menghadapi sebuah rasa tantangan, merasa bisa bahwa kamu bisa ditantang dengan baik, bagaimana kamu bisa menghadapinya, ya, karena itu sebagai batu loncatan untuk memulai hidup kamu yang baru, di mana tempat yang kamu inginkan, itu ya. Nah, di sini yang saya lihat, step into your power, langkah kekuatan hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan. Karena yang saya lihat di sini, sesuatu yang menahan kamu, ya, hidup kamu di sini yang saya lihat sebenarnya memiliki sebuah bentuk rencana dan tujuan ke berikutnya. Maksudnya di sini adalah apa yang kamu capaikan selalu bisa mendapatkan sebuah bentuk dari inspirasi, bagian dari bentuk usaha kerja keras kamu. Percaya bahwa kamu bisa membuat apapun yang kamu inginkan, yang bisa kamu capai dengan baik, ya. Nah, jadi ambillah sebuah tindakan dan jadilah sebuah bentuk kecerdasan dan berani melewati sebuah tantangan dan sebuah hambatan, ya. Karena di sini yang salah banyak orang yang selalu menahan kamu dalam sebuah harapan apa yang kamu capai dan apa yang kamu berikan, gitu ya. Lebih banyak bersemangat ya untuk membiarkan diri kamu tuh lebih banyak menunjukkan mencapai sesuatu apa yang kamu inginkan, ya. Nah, jadi hidup kamu di sini adalah apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu tantang, atasilah sebuah emosi kamu, ya, supaya bisa lebih banyak tenang dan mendapatkan sebuah zona kenyamanan kamu, ya. Karena di sini yang saya lihat mungkin ya kamu harus bisa lebih banyak berani dalam mengejar sebuah tujuan, tidak peduli dengan apa kata orang lain, sambil tetap merencanakan dan mungkin lebih banyak bersikap lebih rencana untuk strategis bagaimana harus kamu sikapi dengan baik. Dan mungkin juga bentuklah perwujudan pola berpikir kamu, apa yang harus kamu lakukan, dan rasa semangat kamu di sini bisa memberikan sebuah bentuk perwujudan dalam rencana kamu, ya. Nah, jadi di sini cara mengatasi segala bentuk rintangan, dengarkanlah kekuatan manifestasi jiwa kamu, simpankanlah dan wujudkanlah dalam sebuah bentuk keberanian kamu, percaya diri bahwa apa yang kamu impikan dapat berubah menjadi sebuah harapan yang besar, harapan yang benar-benar bisa kamu dapatkan dengan baik, ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kehidupan kamu dalam perwujudan manifestasi kehidupan. Seharusnya tidak memberikan sebuah energi yang buruk, tetapi semua tergantung dalam diri kamu dalam mencapai apa yang bisa kamu sikapi dengan baik. Kita akan melihat sikap saat ini yang kamu terapkan dalam merencanakan sesuatu itu seperti apa. Di sini pertama itu kamu secara seutuhnya kamu bisa lebih terpancar keluar dengan energi kamu yang positif, ya. Saat ini sih memang apa yang kamu butuhkan di dalamnya bisa kamu miliki, bisa kamu capai dengan baik. Tapi di satu sisi, bentuk kepercayaan, bentuk sebuah keinginan kamu di sini sebenarnya masih belum bisa kamu terima, ya. Masih belum bisa kamu ungkapkan dengan baik. Kepercayaan seperti apa? Itu semuanya itu nanti akan tercapai dengan sendirinya dan akan sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Itu semuanya nanti akan tercapai dan terjawab dengan apa yang kamu sikapi, ya. Nah, jadi keputusan kamu saat ini yang saya lihat di sini, bentuk kepercayaan kamu tuh dengan rencana tujuan kamu seperti apa,
dan apa yang sudah kamu geluti dan apa yang sudah kamu realisasikan, itu nanti akan tergambar dengan sendirinya, bisa tersikapi dengan berjalannya waktu. Segala bentuk apapun yang kamu mau bisa berjalan dengan lancar dan sukses, ya. Dan ini mengenai tentang bentuk pemikiran, perasaan dan keyakinan kamu, ya. Jadi yang saya di sini memang lebih banyak berhubungan dengan kekuatan jiwa kamu seperti apa. Yang kamu lakukan, yang kamu sikapi di sini tidak tergambarkan dengan sebuah energi yang positif. Jadi lebih banyak mungkin ketulusan hati kamu lah, itulah yang dijadikan nomor satu, dan lebih banyak berpengaruh dengan apa yang kamu sikapi dan kamu jalankan dengan pengambilan keputusan yang untuk memantapkan ke masa depan nantinya, ya. Nah, jadi keputusan kamu saat ini sih sebenarnya bagus sekali, hanya saja tidak tergambarkan dalam sebuah sisi emosi yang cukup pelik dan menderita. Hanya saja di sini kurang bersabar dan kurang meyakinkan bahwa kamu itu bisa melakukan yang terbaik. Jadi kamu lebih banyak berpikir dan sehingga jiwa kamu banyak terganggu dan mungkin gagal fokus, ya. Nah, itulah yang saya bisa lihat dengan kesungguhan hati kamu, sehingga perjalanan memanifestasi kehidupan kamu kurang baik dan lancar. Jadi kamu sudah tahu, ya, saat ini yang kamu jalankan itu dengan sikap kamu seperti apa. Lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu dalam menggapai hoki rezeki dihampiri sebuah dewa penolong? Ada kartu 2, 4, dan 7. Di sini yang saya lihat di sini memang banyak perhatian, ya, dalam perencanaan, pelaksanaan, tujuan kamu yang akan kamu capai. Kamu penuh dengan rasa tanggung jawab dan mandiri, penuh dengan dewasa, ya. Tapi yang kamu sikapi di sini, rencana tujuan kamu di sini, komitmen kamu di sini memang penuh dengan keyakinan kamu yang cukup tinggi. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan di sini, tidak ada sesuatu yang lebih respect dalam hidup kamu. Jadi yang kamu sikapi di sini banyak kegalauan, banyak berpikiran yang kurang baik dan kurang fokus karena ada sesuatu yang mungkin yang kamu sikapi itu tidak memberikan sebuah efek yang baik. Yang positif dalam diri kamu di sini lebih banyak gagal fokus dan tidak ada sesuatu yang menjamin bahwa hidup kamu tuh lebih terrealisasi dalam sisi yang positif, ya. Hidup kamu di sini yang saya lihat adalah penuh dengan keyakinan, tetapi tidak ada sesuatu emosional yang stabil dalam menerapkan sesuatu, sehingga lebih banyak gelisah, galau, dan tidak ada sebuah ketetapan hati yang jelas. Jadi kamu perlu adanya sebuah bentuk pencerahan aura lebih optimal dan lebih sempurna, ya. Jika kamu mau, kamu bisa mencari saya untuk membantu kamu dalam sebuah pembersihan dan memantapkan aura kamu. Nah, itulah teman-teman yang kamu memilih kartu kedua, ya. Jadi kamu sudah tahu kehidupan kamu seperti apa, kehidupan kamu yang harus kamu jalankan, dan seperti inilah kehidupan kamu, ya, untuk kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Jadi lakukanlah dan persiapkanlah diri kamu. Jika perlu ada sebuah perubahan, ubahlah dengan sedemikian rupa sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga dengan kucing warna orange, ya. Di sini yang saya lihat pengaruh siklus kehidupan kamu sebab akibat masa kehidupan lampau dibawa ke kehidupan masa sekarang, ya. Nah, kita akan melihat dipengaruhi oleh Trish Wisdom, ya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dulu bentuk pengaruhnya itu mengapa bisa seperti ini. Pertama, ini di kehidupan masa lampau, ya. Kalau yang saya rasakan ini menunjukkan bahwa memiliki banyak hubungan khusus dengan sebuah pengobatan, ya. Hubungan dengan kamu dengan bersifat dengan spiritual kamu, ya. Jadi termasuk kemampuan, mungkin sebuah bentuk talenta, ya. Nah, dalam beberapa kasus ini di sini yang saya lihat adalah hidup kamu ini di sini lebih banyak dijiwai oleh jiwa yang nyata ataupun sebagai kehidupan yang mungkin lebih banyak menyembuhkan sesuatu. Ataupun kamu sebagai jiwa sosial, sebagai dokter, sebagai tabib, ataupun sebagai penyembuh, ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang di sini kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu untuk lebih banyak berhubungan dengan namanya sebuah obat-obatan,
penyembuhan, pengetahuan, dan bentuk kedamaian hati kamu. Kedamaian batin dalam bentuk spiritual kamu seperti apa. Nah, jadi di sini yang saya lihat kamu lebih banyak tersirat, terhubung, dan lebih banyak tertarik oleh yang namanya sebuah bentuk penyembuhan. Bisa saja dokter, bisa saja perawat, obat-obatan, mungkin saja bisa berhubungan dengan pengelola obat-obatan, ataupun sebagai pembentuk kedamaian hati batin, sebagai bentuk kerohanian, ya. Dan jadi di sini lebih banyak menghabiskan waktu seperti ini ya. Dan terus yang kedua dipengaruhi oleh wisdom. Kartu seperti ini lebih banyak dipengaruhi oleh sebuah kebijaksanaan, pengetahuan yang kamu capai ya, yang kamu rasakan di kehidupan masa lampau ya, kehidupan yang sebelumnya. Jadi yang muncul di kehidupan kembali ya, muncul kembali di kehidupan yang sekarang. Kenapa seperti itu? Di sini yang saya lihat kamu tidak pernah menganggap bahwa kamu adalah orang yang bijaksana. Menunjukkan bahwa kamu lebih banyak mempelajari sebuah bentuk pembelajaran, sebuah bentuk informasi yang penting yang berguna bagi kamu ya. Jadi mungkin di sini kamu lebih banyak terbangkitkan oleh bentuk masa-masa kenangan masa lampau, masa-masa yang sudah pernah kamu lakukan dan pernah kamu alami. Jadi lebih banyak bisa mengalami sebagai bentuk perasaan deja vu ya. Jadi perasaan yang mungkin di sini lebih banyak tersorot dalam sebuah keinginan, hasrat, dan sebuah penglihatan ataupun sebuah peka ya, gitu. Jadi mungkin kamu pernahnya begini, kamu punya begitu. Jadi kamu lebih banyak tersirat dalam sebuah pembelajaran, sebuah bentuk pengalaman kehidupan kamu yang mungkin dulunya kamu pernah kamu alami. Nah, jadi di sini pengaruh kamu itu yang kamu pilih kartu ketiga ini di sini bentuk penyembuhan, kedamaian hati, obat-obatan, ataupun memang memberikan sebuah bentuk pembelajaran dalam hidup kamu. Jadi hidup kamu di sini lebih banyak tersirat oleh namanya apapun yang akan terjadi di dalam hidup kamu ya. Jadi apa yang kamu jaga, apa yang kamu sikapi, itulah yang harus kamu benar-benar mengekspresikan sesuatu dengan apa yang kamu terima. Nah, kita di sini kita akan melihat, kamu sudah tahu bentuk pengaruh kehidupan masa lampau dengan kehidupan masa sekarang ya. Sekarang kita akan melihat kehidupan di masa sekarang yang kamu alami dalam beberapa waktu ke depan seperti apa. Yang saya lihat di sini ada kartu The Sun dan dipengaruhi oleh The Devil ya. Nah, kartu The Sun ya, ini juga mengatakan bahwa memang seharusnya kamu sudah merasa di level yang memuncak gitu ya. Tapi di sini kartu The Sun ini mengatakan bahwa kamu jangan merasa diri kamu sudah berada di level tertinggi, level yang memuncak gitu ya. Dan kamu jangan lupa posisi kamu sekarang yang ketika kamu sedang berada di bawah ya. Posisi kamu sekarang di sini tidak seperti yang kamu pikirkan. Karena tak lama lagi sebuah bentuk masalah kehancuran itu akan terjadi kembali ya. Karena kenapa? Di sini ada kartu The Devil. Ini mengatakan bahwa yang terjadi di dalam diri kamu ini mengatakan bahwa terdapat ada rasa iri, dendam, amarah, frustasi, dan menyakiti diri kamu sendiri. Jadi, kalau bisa, kamu seimbangkanlah emosional kamu, kehidupan kamu yang kamu capai. Karena yang saya lihat di sini itu bisa mengganggu apa yang kamu capaikan nantinya. Jika kamu sudah mendapatkan sebuah bentuk level teratas, maka itu semuanya kamu harus bisa lebih banyak pertimbangkan dan menjaga bentuk keseimbangan hidup kamu. Jika kamu selalu merasa iri, dendam, amarah, frustasi, dan kamu selalu menyakiti perasaan orang lain, dan apalagi diri kamu sendiri, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi hal yang buruk. Ya, itulah sifat terburuk dalam diri kamu ya. Jadi sesuatu yang akan kamu lakukan dengan niat yang buruk, dengan nilai yang cukup emosional yang tinggi, maka segala sesuatunya tidak akan memberikan sebuah energi yang baik. Ya, maka segala sesuatu yang kamu rasakan di sini tidak memberikan sebuah gambaran yang bagaimana akan kamu sikapi dengan baik ya. Jadi hidup kamu di sini
harus bisa lebih banyak sesuatu yang mungkin peduli terhadap lingkungan sekitar kamu dan mungkin terbimbing sebuah kesuksesan, harapan, dan sebuah ambisi yang kamu capai. Barulah kamu bisa mendapatkan sebuah energi yang benar-benar kamu sikapi dengan baik. Jadi teman-teman, kehidupan di saat ini yang kamu jalankan di situ, kamu perbaruilah sikap kamu, emosional kamu yang tidak stabil, dan apalagi yang kamu terapkan dengan hal negatif yang kamu rasakan. Yang kamu capai di sini kurang adanya sesuatu hal yang baik. Yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah gambaran dalam mengekspresikan sesuatu, ya. Nah, kita akan melihat bentuk gambaran kamu kehidupan masa kini, ya. Dengan kehidupan kamu dilahirkan dengan bentuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pertama, kita akan mulai dulu bentuk kehidupan kamu di beban masa lalu. Beban masa lalu, ya. Masa lalu di sini dipengaruhi oleh batu lapis lazuli, ya. Nah, ini mengatakan bahwa mengenal tentang sebuah bentuk terselesaikan dalam sebuah masalah, ya. Nah, jadi dulunya masa lalu kamu di sini mungkin ada sesuatu yang memang banyak perubahan, ya. Ada energi positif yang datang kepada kamu. Apa yang kamu lakukan, kamu bisa membantu melepaskan apapun di masa lalu dan masa kini yang selalu menghambat kamu, ya. Nah, jadi kamu tidak banyak memikirkan sesuatu hal di masa lalu, ya. Kamu lebih banyak merasakan sesuatu hal yang baik, energi transformatif yang baru. Hidup kamu di sini yang saya lihat, ya, dengan masa lalu kamu tuh, kamu lebih banyak terfokuskan apa yang akan kamu capai dan apa yang kamu lakukan, gitu ya. Kekuatan batin kamu tuh sangat luar biasa sekali, ya, bisa membantu kamu melewati sebuah masa-masa sulit, ya. Karena itu masa lalu, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak positif dan fokus pada tujuan kamu. Kamu bisa lebih banyak terus maju dengan sebuah harapan dan impian kamu, ya. Jadi kamu tidak terganggu oleh energi ataupun sebuah pendapat ataupun sebuah masalah dari orang lain. Nah, sebenarnya di sini bentuk masa lalu kamu itu sangat bagus sekali. Hanya saja di sini dengan bentuk masa sekarang ini kamu sangat hancur-hancuran, ya. Jadi dengan apa yang kamu rasakan ini sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan saat ini. Apalagi kehidupan di masa yang akan datang, ya. Nah, kita akan melihat kehidupan masa sekarang ini dipengaruhi oleh ametis, ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Masa sekarang di sini ini lebih banyak terpengaruh oleh namanya intuisi kata hati batin kamu, intuisi kata roh sejati kamu. Jadi kamu kurang fokus pada kedamaian dan ketenangan jiwa kamu. Kamu kurang mendapatkan sebuah zona kenyamanan kamu, ya. Sehingga di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah bentuk hal yang baik yang bisa membantu kamu dengan bentuk penyembuhan di masa lalu kamu. Jadi masa sekarang ini sebenarnya di sini kamu kurang peka dan kamu kurang mendengarkan dan kamu kurang menjalankan apa yang dikasih tahu oleh roh sejati kamu. Kata intuisi hati batin kamu, ya. Jadi di masa sekarang ini kamu kurang peka dan kamu selalu sembrono, selalu sesuka hati kamu, ya. Motonya adalah semau gue, gitu, ya. Tidak ada sebuah pertimbangan yang bisa kamu capai dan bisa kamu berikan dengan baik. Nah, lalu dengan bentuk kamu dengan bentuk masa depan kamu, masa yang akan datang di sini yang saya lihat dipengaruhi oleh kartu obsidian, ya, batu obsidian. Mengenai tentang sebuah bentuk perlindungan, bentuk fondasi kokoh kamu, ya. Nah, ini mengatakan bahwa segala bentuk di sini kamu harus bisa lebih banyak menjaga diri kamu secara fisik, ya, apalagi di saat kamu sendirian. Dan kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan di lingkungan sekitar kamu, ya. Banyak memperhatikan sesuatu perasaan, peringatan yang mungkin bisa kamu terima. Ya, jadi di kehidupan masa yang akan datang, kamu lebih banyak menguras energi, ya. Ataupun sebuah energi negatif yang selalu hadir dalam hidup kamu. Jadi kamu lebih banyak terlindungi dan mungkin lebih banyak mendekati energi-energi dari mereka, lingkungan yang tidak baik, ya. Nah, jadi itulah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi mungkin jika kamu tidak bisa mendengarkan intuisi kata hati batin kamu, maka disitulah kamu tidak akan mendapatkan sebuah sikap yang bisa menghargai kamu, dan kamu selalu mendekati dan hadir dalam lingkungan yang toksik dan selalu membuat diri kamu tuh tidak memberikan sebuah keamanan, kenyamanan, dan
ketentraman dalam jiwa kamu terhadap orang-orang yang kamu temui. Itu banyak memberikan sebuah bentuk pengaruh yang cukup besar ya. Jadi sehingga dalam diri kamu itu banyak memberikan sebuah energi yang mungkin kurang menggambarkan sebuah energi positif. Ini kalau yang saya di sini, kamu perlu ada bentuk pencerahan aura ya. Kamu kurang adanya sebuah bentuk optimal dan kesempurnaan. Jadi hidup kamu tuh kurang adanya sebuah energi yang positif. Ini kalau saya lihat sih kira hidup kamu kurang sempurna dalam merencanakan sesuatu ataupun apa yang kamu jalankan tidak dengan semestinya ya. Sehingga kamu lebih banyak mendapatkan sebuah toksik lingkungan sekitar kamu dan kamu selalu didekati segala sesuatu yang tidak baik. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk apa yang harus kamu capai dalam menggapai sesuatu dalam beberapa waktu ke depan? Di sini dipengaruhi oleh yang namanya heart. Ya. Nah, pengaruhnya itu sini mendapatkan sebuah bentuk zona kenyamanan. Ya. Maksudnya di sini adalah dalam waktu dekat di sini, luangkanlah waktu kamu untuk bisa lebih banyak sejenak menjernihkan hati dan pikiran kamu, jiwa kamu, dan kamu bisa lebih banyak tahu apa yang membuat kamu bisa lebih nyaman, ya. Jadi dalam beberapa waktu ke depan bisa menciptakan sebuah kehidupan yang damai dan indah, ya. Maksudnya adalah pemeliharaan pemikiran, jiwa kamu dan raga kamu. Fokus pada kehidupan jiwa batin kamu. Maksudnya di sini adalah fokuskan pada apa yang dikasih tahu, yang diperintahkan ataupun dijalankan oleh jiwa kamu seperti apa. Kata intuisi hati kamu itu sebenarnya ada sesuatu hal yang positif, ada sesuatu hal yang baik. Tapi jika ada sesuatu yang memang memberikan sebuah energi yang cukup tidak membaik, kamu harus bisa kembali lagi membalik sesuatu hal yang menjadi lebih positif, ya. Nah, jadi itulah untuk sebuah pencapaian supaya kamu bisa lebih tenang dalam menggapai sesuatu. Sekarang kita akan melihat pengaruh manifestasi kehidupan kamu yang kamu jalankan saat ini mendapatkan sebuah pengaruh yang cukup besar. Situasi kondisi yang dipengaruhi oleh zodiak Aquarius ya. Nah, fourth quarter moon in Aquarius ya. Ini mengatakan bahwa mulailah kamu lebih berani menghadapi dan kamu bisa ditantang untuk supaya sebagai batu loncatan untuk membuka lembaran baru, hidup awal yang baru, di mana kamu bekerja, di mana kamu berada, gitu ya. Jadi, fourth quarter moon in Aquarius, trust the universe, ya. Ini mengenai bahwa percayalah pada alam semesta kamu. Percayalah pada bakat kemampuan kamu, kepribadian kamu seperti apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu berikan, itu ya. Jadi, perwujudan dalam manifestasi kehidupan kamu di sini sudah saatnya kamu bisa melepaskan segala bentuk cengkraman pada situasi kondisi kamu yang kamu hadapi. Rasa semangat kamu di sini mungkin banyak mendapatkan sebuah intensitas dalam mimpi kamu ya. Karena di sini yang saya lihat takut akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi, kehidupan di sini mengatakan bahwa hidup kamu sebenarnya kontraproduktif. Hidup dan biarkan hidup itu menyalakan sebuah niat hati kamu ya, sehingga alam semesta bisa memberikan sebuah harapan dan memberikan sebuah energi yang baik ya. Percaya pada alam semesta dan lihatlah apa yang bakal terjadi ya. Semakin kamu mengerat genggaman, semakin besar apa yang bisa kamu capai. Kemungkinan bisa juga kamu kalah ataupun tidak mendapat sebuah hasil yang maksimal. Tetapi hindarilah berusaha yang terlalu kerja keras untuk bisa mempengaruhi orang lain ya. Manifestasi kehidupan kamu di sini adalah jika kamu bisa merasa terjebak atau membuat orang lain merasa terjebak, kamu harus bisa melangkah dengan hati-hati. Terkadang orang terjebak berperilaku lebih sembrono. Jadi, wujudkanlah pola pemikiran kamu yang baik, ya. Kartu ini muncul karena memang ada risiko. Anda jangan terlalu kaku dalam berpikir, berkata-kata ataupun bertindak. Kendurkanlah ataupun longgarkanlah ketika kamu sudah merasa lebih mudah untuk mengatasi sebuah tantangan yang kamu hadapi.
ya. Nah, jadi di sini yang kamu memilih kartu ketiga, seharusnya di sini penuh dengan tantangan. Jika kamu benar-benar bisa melewati, itu sangat bagus sekali. Dalam beberapa waktu ke depan, manifestasi kiriman kamu sepertinya apa yang kamu hadapi, apa yang kamu jalankan, benar-benar bisa mendapatkan sebuah sikap yang positif, ya. Nah, itulah bentuk gambaran kamu dalam apa yang harus kamu berikan dengan baik. Itulah yang harus kamu sikapi dan itulah yang harus kamu berikan dengan lebih seksama, ya. Hidup kamu harus penuh dengan tantangan dan berani menghadapi proses kehidupan kamu awal yang baru. Nah, sekarang kita akan melihat sikap saat ini yang kamu terapkan dalam merencanakan sesuatu itu seperti apa. Di sini dipengaruhi oleh yang namanya ride the wave, ya. Nah, ride the wave ini sini adalah memang untuk mencapaikan sebuah kesuksesan itu nampaknya sangat mudah dan tanpa berusaha kerja keras, ya. Tapi di satu sisi, kalau yang saya di sini, seharusnya kamu mulai dari sekarang berani mengambil sebuah jalan yang terpisah. Jalan maksudnya adalah jalan jangan hanya terpaku dan terpusat oleh satu jalan, tetapi 2 jalan, 3 jalan pun juga perlu untuk mencapai apa yang bisa kamu capai. Ya, dalam beberapa waktu ke depan di sini, yang saya lihat di sini adalah kamu perlu adanya sebuah bentuk menggali potensi yang lebih mendalam di dalam diri jiwa kamu, membentuk sebuah inspirasi dan kebenaran sejati kamu. Hidup kamu di sini yang salah adalah sekarang waktunya adalah kamu bisa lebih banyak, lebih kuat dan mudah beradaptasi dengan apa yang kamu capai. Jadi apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif. Ya. Nah, jadi itulah yang memang saya sikapi dengan kehidupan kamu saat ini. Mulai dari sekarang kamu bisa lebih banyak berpikiran terbuka dan sikapilah segala sesuatunya dengan penuh dengan komitmen yang jelas dan sikap yang baik. Kehidupan kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang dirisaukan, hanya saja mengambil jalan mungkin dengan terombang-ambing tapi tidak ada sebuah keraguan-raguan. Jadi kamu perlu adanya sebuah bentuk pencerahan aura, ya, sehingga kamu ada sesuatu yang mungkin perlu disikapi dan memiliki sebuah ketetapan hati kamu dalam beberapa waktu ke depan. Nah, itulah bentuk gambaran untuk kamu supaya kamu bisa tahu, ya. Untuk saat ini sih, kalau saya sih lebih banyak terombang-ambing, ya, sehingga kamu tidak ada sebuah jalan, apalagi kamu lebih banyak terpusat itu saja dan kamu tidak menemukan sebuah jalan resolusi kedamaian dalam resolusi dalam pembentukan pemecahan masalah. Lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu, bentuk jati diri kamu untuk dapat menggapai hoki rezeki dan menghampiri dewa penolong ke kamu, ya. Di sini yang saya lihat ada banyak tokoh-tokoh, ya. Di sini ada 3 tokoh, 2 laki-laki dan di tengah 1 perempuan, ya. Tapi saya nggak tahu, ya, mungkin bisa lebih maksimal kamu memilih kartu ketiga. Ini mungkin bisa dijadikan sebuah bentuk tokoh yang momok, ya, momok yang mungkin membuat kamu kesusahan, kesulitan, ataupun mungkin sebagai bentuk dewa penolong. Yang satu di sini adalah sebagai bentuk ciri khas, orangnya berkulit sawo matang, lumayan cukup berisi badannya, tinggi, ya, cukup tegap, ya. Dan di sini juga seorang perempuan berkulit putih, rambutnya panjang, bisa dibilang kurus tinggi langsing ideal, ya. Dan terus juga di sini seorang laki-laki berkulit kuning langsat, mungkin bisa tinggi, bisa kurus, bisa juga tegap, ya. Orangnya juga tinggi, berkulit kuning langsat. Nah, ini adalah 3 tokoh utama, bisa jadikan sebuah orang yang tidak diinginkan ataupun sebagai orang yang sebagai dewa penolong. Orang bisa membantu kamu. Jadi saya tidak tahu dalam menanggapi sebuah hoki rezeki didatangi oleh dewa penolong, saya tidak tahu seperti apa ini, ya. 3 tokoh utama yang penting, 3 tokoh utama ini akan datang hadir dalam beberapa waktu ke depan dalam kehidupan kamu, merencanakan sesuatu ataupun apa yang kamu capai ke depannya dengan baik, ya. Nah, jadi itulah teman-teman untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Jadi kamu sikapilah jika sesuai dengan kamu, ya kamu sikapi dengan baik, ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu memilih kartu keempat, ya.
kehidupan pengaruh sebab akibat, masa kehidupan masa lampau dibawa ke kehidupan masa sekarang, ada pengaruhnya dengan high priest or priestess dan scribe or writer. Nah, kita akan menjelaskan dengan kamu pengaruhnya masa lampau itu seperti apa. Di sini kehidupan masa lampau itu kebanyakan kamu adalah seorang imam yang besar ataupun seorang pendeta tinggi ya. Ataupun sebagai biksu ya, ataupun juga sebagai ustadz tertinggi selama satu atau lebih kehidupan di sebelumnya ya. Nah, jadi di kehidupan di masa-masa sekarang yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak mempertahankan sebuah bentuk pengetahuan spiritual kamu yang cukup tinggi ya. Jadi kamu lebih bijaksana dengan spiritual kamu yang kamu punya, yang kamu miliki, dan kamu yakin bahwa yang kamu tahu dan kamu bisa memberikan sebuah bentuk pesan yang baik kepada orang sekitar kamu ya, dan kamu bisa mengajar dan membimbing mereka dengan baik. Jadi di sini yang saya lihat, kamu bisa lebih banyak terkembang, menyalakan kekuatan spiritual kamu dan menggunakan dalam sebuah bentuk pelayanan misi kamu ya, untuk bisa membantu, mengajar, dan menyembuhkan orang lain ataupun sebagai umat kamu di dunia. Kartu ini sebenarnya didorong untuk sebagai pelepasan rasa tidak aman yang mungkin kamu memiliki sebuah bentuk kemampuan spiritual kamu ya. Jadi rasa ketakutan apapun terhadap orang lain yang mengganggu ataupun mengetahui tentang bentuk keyakinan kamu. Nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah bentuk iman gitu ya. Jadi kebanyakan kamu lebih banyak mempengaruhi ataupun lebih banyak terpengaruh oleh sifat religius kamu yang tinggi ya. Nah, itu juga di sini kalau yang saya lihat sih memang lebih tercapainya ataupun lebih terpengaruh oleh yang namanya jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu tidak bisa namanya terlepas dari yang namanya dunia mistis, dunia gaib, dan Tuhan kamu. Yang kedua, pengaruh dengan scribe or writer. Masa kehidupan masa lampau ini, kamu lebih banyak memiliki sebuah karir sebagai penulis atau sebagai juru tulis ya di masa lalu. Jadi yang saya lihat di sini, kamu menjadi sebuah alasan mengapa kamu saat ini ingin menjadi seorang penulis ya. Jadi di kehidupan masa lampau itu, kamu lebih banyak kutu buku ataupun lebih banyak memegang sebuah pen ya. Jadi di kehidupan kamu sekarang, kamu lebih banyak memiliki sebuah bentuk gaya berpikir alami kamu, dan kamu juga memiliki sebuah gaya dalam bentuk penulisan kamu. Cara menulis kamu banyak bergaya atau banyak intonasi dalam sebuah pergerakan, dan gaya menulis kamu tuh memiliki sebuah gaya tertarik ya, keterikatan terhadap si pemakai ataupun terhadap si penilai ya. Jadi yang saya di sini adalah kamu lebih banyak bisa mengatur pikiran kamu ke dalam kata-kata yang kamu tulis ya. Faktanya bahwa kamu itu bisa lebih disiplin untuk bisa lebih banyak duduk menulis di kehidupan sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa kamu itu bisa melatih sifat kamu yang sama dengan kehidupan masa lampau. Jadi kamu bisa lebih banyak bermimpi menjadi sebuah penulis, menerbitkan sebuah buku, terdorong untuk bisa lebih banyak mengejar sebuah impian kamu ya. Jadi di kehidupan sekarang ini kamu bisa melakukan sebuah riset tentang sebuah penulisan, penerbitan, dan apa yang lebih terpenting dalam sebuah penulisan. Menulis setiap hari, bisa dalam bentuk jurnal, surat, tulisan kreatif, ataupun artikel. Jika kamu memiliki sebuah bentuk keinginan, bisa saja di sini kamu bisa lebih banyak bersedia untuk lebih berusaha untuk mencapai sebuah impian kamu ya. Nah, jadi semuanya tuh pengaruhnya tuh lebih banyak mungkin religius kamu dan sifat jiwa kamu penulis, jiwa pemikiran kamu ya, karena kamu bisa dibilang kamu orangnya juga tergantung, kamu orangnya bijaksana, orang yang puitis, humoris, dan kamu orangnya juga mungkin selalu romantis ya dalam berkata-kata ataupun mewujudkan sebuah hubungan yang baik.
Nah, sekarang kita akan melihat kehidupan kamu di masa sekarang yang kamu alami dalam beberapa waktu ke depan. Ini kalau yang saya lihat ya, ada dipengaruhi oleh kartu The Fool, Four of Swords ya. Yang namanya di sini Four of Swords ini mengenai tentang bahwa sebenarnya kehidupan kamu ada sesuatu yang menguntungkan, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Kamu selalu acuh tak acuh dan kamu tidak peduli dengan sebuah harapan yang baik ataupun sebuah peluang kesempatan emas yang datang menghampiri kamu. Ya, kamu selalu merasa bahwa diri kamu itu merasa hebat dan kamu selalu merasa bahwa diri kamu paling benar. Ego kamu terlalu tinggi dan keras kepala. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Ya, kehidupan kamu di sini The Fool sebenarnya sebuah bentuk hidup kamu itu tidak perlu banyak memberikan sebuah perjuangan yang cukup besar, perjuangan yang cukup keras. Kamu kurang bisa menghargai yang namanya sebuah keuntungan. Ya, jadi lambang sebuah awal perjalanan hidup kamu itu sebenarnya tidak perlu banyak membutuhkan sebuah keyakinan yang besar. Proses kamu di sini sebenarnya tidak perlu banyak melibatkan yang namanya sebuah tantangan. Ya, seharusnya kamu bisa lebih banyak dewasa jika kamu mau melewati dan mau melalui apa yang bisa kamu capai. Jadi yang saya sarankan, kalau bisa, ya, proses perenungan terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mulai beranjak dewasa, lebih optimis, lebih mematangkan diri kamu dalam hal apapun yang kamu capai, yang kamu terima ya. Jadi sebuah kehidupan kamu ini sebenarnya perlu adanya sebuah perbaikan diri kamu dengan sebuah emosi, dengan sesuatu yang sudah kamu capai, yang sudah kamu terima dengan baik tanpa sebuah usaha kerja keras. Tapi dengan emosi kamu tidak mendapatkan sebuah kedewasaan dan kamu tidak selalu peka terhadap apa yang kamu punya, apa yang sudah kamu capai, maka segala sesuatunya itu akan berubah menjadi sesuatu hal yang bakal terjadi dengan hal yang tidak baik, ya. Jadi ubahlah rasa keegoisan kamu dan jangan merasa bahwa diri kamu itu paling benar. Dan itulah harus kamu sikapi dengan baik di dalam hidup kamu. Dengan kehidupan kamu di saat ini sih memang itulah yang harus kamu pedomankan dan harus kamu perbaikan diri kamu secara lebih mendewasakan diri kamu dalam setiap situasi kondisi yang kamu hadapi. Karena kalau jika kamu tidak, maka semuanya akan berubah menjadi sebuah keburukan, ya. Nah, lalu kita akan melihat kehidupan masa kini. Kamu dilahirkan di kehidupan kamu yang sekarang. Kita akan melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu seperti apa. Kita akan melihat dulu dengan kamu kehidupan masa lalu ya, dipengaruhi oleh batu garnet. Di sini mengenai tentang sebuah komitmen, rencana, tujuan ya. Di sini kamu dulu masa lalu itu kamu lebih banyak bergairah, membuka hati dan jiwa kamu untuk sesuatu hubungan yang lebih positif dan melakukan sebuah komitmen ya. Jadi tidak ada sebuah rasa bersalah, kamu bahagia dan sukses dalam berkomitmen dalam waktu jangka panjang. Dan di sini yang saya lihat di sini memiliki sebuah mitra ya 100% punya komitmen kepada kamu dan kamu bisa lebih banyak bekerja bersama-sama ya. Kamu juga bisa menjalin sebuah hubungan positif dengan mereka dan apa yang kamu lakukan bisa tetap kuat dan penuh dengan sebuah harapan ya. Nah, lalu dengan bentuk sisi masa yang sekarang ini kalau yang saya lihat dipengaruhi oleh batu J ya. Batu J itu mengenai tentang sebuah keberuntungan. Nah, jadi dengan masa-masa yang sekarang yang kamu rasakan di sini, memang kamu lebih banyak bisa menarik sebuah kebaikan, keberuntungan dan sebuah persahabatan, ya. Dengan batu seperti ini, batu J, ini dikaitkan dengan sebuah bentuk fortune, hoki rezeki, ya, mungkin dengan achievement, ya. Jadi bisa menarik sebuah harapan dalam hidup kamu, meningkatkan sebuah keuangan dalam diri jiwa kamu bisa mengatur, bisa menghandle, dan kamu bisa memberikan sebuah sikap energi yang baik. Fokus positif dan memvisualisasikan diri kamu.
perubahan besar akan datang kepada kamu dan kamu tidak perlu takut akan terjadi sebuah perubahan yang positif. Nah, jadi di masa sekarang ini sebenarnya sangat bagus sekali, hanya saja kamu kurang bisa mempergunakan dan kamu kurang bisa memanfaatkan sebuah keuntungan itu dijadikan sebuah pembelajaran hidup kamu ataupun bisa jadikan sebuah sikap yang baik. Ya, apa yang kamu capai, apa yang kamu terima bisa memberikan sebuah energi yang baik. Nah, coba kita akan melihat jika kamu tidak bisa menghargai kehidupan kamu yang di masa sekarang, ini dipengaruhi oleh batu fluoride. Ya, yang namanya sini adalah kamu harus bisa meningkatkan intuisi kata hati batin kamu. Tingkatkan intuisi roh sejati kamu. Sudah waktunya kamu harus bisa lebih banyak mempercayai intuisi kata hati batin kamu seperti apa. Apa yang dikasih tahu dan apa yang dibimbing, dinasehati supaya kamu bisa berjalan dengan jalan yang benar. Ya, karena di sini yang saya lihat, pertama kamu kurang adanya sebuah menghargai. Dan di masa yang akan datang, intuisi kata hati batin kamu itulah yang terpenting. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan, dan apa yang kamu lindungi dengan hidup kamu, fondasi kokoh kehidupan kamu itulah yang harus kamu tetap terjaga dan bisa meraih sebuah impian. Ya, belajarlah untuk tidak mengacu, tidak saling acuh tak acuh ataupun tidak peka, tetapi lebih berani dan menggapai sebuah harapan ketika sudah dihampiri ataupun kamu tidak tahu apa yang sudah datang menghampiri kamu. Nah, itulah bentuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kamu harus benar-benar merubah diri kamu lebih bagus, introspeksi diri, dan binalah diri kamu lebih banyak mendewasakan diri, mematangkan dalam segala situasi kondisi, dan banyak belajar dari beban masa lalu. Jika kamu tidak mau mendapatkan sebuah sikap yang energi buruk, maka berikanlah sebuah energi yang baik dalam pencapaian apa yang harus kamu berikan. Ya, kita akan melihat apa yang akan kamu capai dalam menggapai sesuatu dalam beberapa waktu ke depan. Di sini dipengaruhi oleh yang namanya dark matter. Ya, kata dark matter di sini mengenai dengan hidup kamu penuh dengan misteri ya. Karena kenapa? Dunia masih menyimpan sebuah misteri, dan ini adalah sebuah bentuk hal yang baik. Hanya karena Anda tidak dapat melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Kamu tidak harus mengetahui secara lebih jelas segalanya. Beberapa hal lebih baik tidak diungkapkan saat ini. Kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk keimanan yang kuat dan spiritual kamu. Karena itulah yang paling penting. Kamu tidak perlu banyak mencari sebuah kebenaran, kesungguhan, keyakinan dan seperti apa, karena itulah spiritual itu yang harus kamu berikan di dalam jiwa kamu. Untuk saat ini, kamu tidak tahu bahwa kamu memiliki sebuah kekuatan yang cukup misterius untuk menyatukan jiwa kamu dengan alam semesta ya. Konsep fantastis dan mengundang gagasan yang tidak dapat diketahui, dan kamu masih belum bisa mengetahui apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya kehidupan kamu di sini yang saya lihat di sini adalah penuh dengan misteri. Jadi lakukanlah sebaik-baik mungkin, tidak perlu banyak tahu dan tidak perlu banyak mencari sebuah kebenaran. Lakukan yang terbaik dan semuanya itu akan terungkap dengan sendirinya, ya. Nah, itulah yang harus kamu sikapi dalam mencapai apa yang harus kamu capaikan dalam sesuatu, menggapai apa yang bisa kamu capai. Ya, hidup penuh dengan misteri, tidak perlu banyak bertanya, tidak perlu banyak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kebenaran kamu seperti apa. Lakukanlah yang terbaik, maka sesuatunya akan terungkap dengan sendirinya. Tanpa kamu meminta, tanpa kamu mencari tahu, maka segala sesuatunya akan diberikan secara kemudahan kepada kamu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan pengaruh bentuk manifestasi kehidupan kamu yang akan kamu jalankan saat ini? Bentuk pengaruh situasi kondisinya tuh yang dipengaruhinya itu cukup kuat ya, dipengaruhi oleh zodiak Gemini. Last quarter moon in Gemini. Clear your mind ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang pembersihan sesuatu beban yang masa yang lama untuk membuka kembali jalan yang baru ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini untuk kamu, clear your mind, kosongkanlah, lepaskanlah dan bersihkanlah pikiran kamu.
hidup kamu di sini yang saya lihat ini mengenai tentang bahwa sebuah bentuk keresahan, ya, sebuah bentuk kata yang terdengar manis oleh perasaan rasa cemas, ya. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa Anda atau seseorang yang dekat dengan kamu sedang mengalami sebuah bentuk kegelisahan dan bentuk keresahan. Jadi, seperti yang kamu ketahui, itu akan membantu kamu dalam bergerak lebih dekat ke tujuan kamu. Lebih banyak mengarahkan sebuah pemikiran dan energi ke dalam apa yang tidak kamu inginkan daripada apa yang kamu inginkan. Wujudkanlah sebuah bentuk tujuan dengan sengaja dari tempat yang membuat kamu lebih menyenangkan, di mana kamu bisa merasa lebih baik. Jadi fokuskanlah dan buatlah sebuah daftar catatan supaya kamu tidak khawatir, dan selesaikanlah, jernihkanlah pemikiran kamu dalam setiap permasalahan kamu. Ya, pikiran yang terpacu bisa menjadi sebuah bentuk masalah. Terjebak dalam sebuah bentuk pola pemikiran kamu yang berulang-ulang juga tidak akan mendapatkan sebuah hal yang baik. Wujudkanlah bentuk pola pemikiran kamu, ya, masuk dalam sebuah kebiasaan yang negatif, itu akan sangat bisa merusak kemampuan kamu dalam memanifestasikan kehidupan kamu, ya. Tegaskan dalam manifestasi kehidupan kamu, mengasihani orang lain, mencintai diri kamu sendiri, dan menerima kamu apa adanya. Nah, itulah yang lebih pentingnya dan harus kamu lakukan dalam setiap hidup kamu. Kosongkan, jernihkan, bersihkanlah, dan lepaskanlah bentuk pemikiran kamu. Jika itu yang terbaik, maka segala sesuatunya akan tercapai dan akan bisa terlaksana dengan lancar. Itulah yang harus kamu berikan dan harus kamu sikapi dengan baik. Perubahan memanifestasi kehidupan tak semudah yang kamu pikirkan. Jadi lakukan yang terbaik dan jauhkanlah sebab bentuk pemikiran negatif dan sikapilah dengan hal yang positif, ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan melihat sikap saat ini yang kamu terapkan dalam merencanakan sesuatu itu seperti apa. Sikap yang kamu gambarkan di sini adalah bentuk kreativitas kamu, bentuk arahan petunjuk yang diberikan oleh Sang Ilahi, oleh Tuhan kamu, ya. Jadi di sini ada kartu Spark. Ini juga mengenai tentang bahwa kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk arahan dan tujuan yang jelas dalam pembentukan kreativitas kamu, pembentukan bentuk talenta, bakat kemampuan kamu seperti apa. Dan itu juga di sini ada kartu Moonlight. Ini kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati batin kamu, yang lebih banyak memungkinkan kamu untuk bisa lebih banyak melampaui batas kemampuan kamu, berpikir lebih logika dan analitis. Dan ikutilah pemikiran jiwa kamu, roh sejati kamu yang diberikan dengan sisi positif dan pemikiran yang baik, ya. Terus yang ketiga, bersihkanlah bentuk kekacauan, jangan terikat dan selalu terbebani oleh beban masa lalu. Bersihkanlah segala bentuk hal-hal yang negatif dan berikanlah segala bentuk jalan bagi hal-hal yang lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, sikap yang saat ini harus kamu jalankan itu seperti itu, ya. Jadi kamu jangan merasa bahwa kamu tuh tidak memberikan sebuah energi yang baik dalam hidup kamu. Sikap yang saat ini harus kamu sampaikan nantinya di sini, ya, kamu harus bisa lebih tersalurkan oleh bentuk kreativitas kamu, bakat kemampuan kamu, talenta kamu seperti apa, dan dalam segala bidang aspek yang kamu geluti itu, ya, kamu harus bisa terlepas dulu dalam sebuah beban masa lalu yang membuat kamu jadi susah untuk terbebani, ya, susah untuk terlepas dalam sebuah sikap negatif. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mengoptimalkan diri kamu lebih bagus. Saran saya, kamu mencari saya untuk pembersihan dan pencerahan aura supaya saya bisa membantu kamu supaya lebih bagus ke depannya dengan baik, ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura jati diri kamu dalam menggapai hoki rezeki dan dihampiri oleh dewa penolong kamu, ya. Di sini ada 3 kartu mengatakan bahwa ada kartu J, As, dan 3. Di sini kalau yang saya lihat, ini kamu bakal bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, orang yang tidak
ataupun sebagai musuh, ataupun memang orang yang akan kamu ketemui dengan berbagai ujian dan cobaan yang diberikan kepada kamu. Jadi yang saran saya, kamu harus bisa melakukan bentuk pencerahan aura ya, supaya kamu bisa menyikapi dan melewati sebuah krisis, mungkin dalam sebuah ujian dan cobaan ekonomi, ataupun sebuah siasat rencana buruk, ataupun sesuatu yang mungkin membuat kamu tuh susah untuk melewati sebuah kesusahan, penderitaan, dan kesulitan ya. Nah, jadi ini bentuk pencerahan aura ini sangat tidak bagus sekali, karena yang saya lihat di sini banyak sesuatu yang mungkin menjatuhkan diri kamu dan membuat nasib kamu susah untuk melewati kehidupan. Jadi orang ini adalah berkulit putih ya, tinggi, tegap, dan badan berisi. Orang yang cakep dan berwibawa ya. Nah, jadi di sini mungkin dengan aura kamu, dengan sikap kamu kurang bagus, jadi aura kamu kurang optimal dan kurang sempurna, maka segala sesuatunya dijangkan oleh orang yang berkulit putih ini mungkin punya maksud yang baik, tapi kamu tersesat dengan apa yang dikasih tahu oleh orang berkulit putih ini. Maka kamu tidak bisa menjalankan sebuah jalan yang terbaik. Maka kamu perlu adanya sebuah pembersihan, pencerahan aura kamu lebih optimal dan lebih bagus ke depannya. Nah, itulah teman-teman untuk kamu yang memiliki kartu keempat. Ya, kiranya kamu bisa lebih optimis, bisa lebih tercerahkan dalam sebuah sisi yang baik, dan berikanlah sebuah energi yang positif, energi yang cukup memberikan sebuah energi yang menjanjikan sebuah kehidupan yang baik ya. Lakukanlah pencerahan aura dengan saya supaya saya bisa membantu kamu supaya hidup kamu bisa lebih bagus dan terarah ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai dari kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa berkonsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya di 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.